Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mira Erlita, NIM F1C4-17010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada serangga. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem saraf serangga adalah jaringan sel saraf atau biasa disebut dengan neuron yang berfungsi sebagai jalan informasi di dalam tubuh serangga. Sel ini menghasilkan impuls listrik yang bergerak sebagai gelombang depolarisasi di sepanjang membran sel. Transmisi sinyal yang selalu searah, bergerak ke arah badan sel saraf di sepanjang dendrit atau kolateral dan menjauh dari badan sel saraf di sepanjang akson. Neuron sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu neuron eferen atau motorik, adalah sel unipolar yang menghantarkan sinyal dari sistem saraf pusat dan menstimulus respon di otot dan kelenjar. Neuron internusial atau asosiasi dari sel unipolar dengan beberapa kolateral maupun akson yang mengalirkan sinyal di dalam sistem saraf pusat. Neuron aferen atau sensorik adalah sel bipolar maupun multipolar memiliki dendrit yang berhubungan dengan organ maupun reseptor indera. Mereka selalu membawa informasi ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pada serangga terbagi menjadi 2, jaringan saraf pusat dan jaringan saraf dalam. Jaringan saraf pada serangga masih tergolong sederhana, yaitu otak yang terhubung dengan kabel saraf ventral, yang terdiri dari ventral torak dan ventral abdomen, di mana ventral torak mengatur pergerakan dari kaki dan sayap, dan ventral abdomen mengatur pergerakan otot perut. Jika dilihat tampak samping tubuh, maka bagian yang berwarna biru merupakan aliran jaringan saraf yang terdapat pada serangga. Otak serangga cukup kompleks, terdiri dari 6 ganglia yang menjadi 3 pasang, yaitu protocerebrum, deutocerebrum, dan tritocerebrum yang terletak di bagian belakang dalam kapsul kepala. Setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing, yaitu protocerebrum memiliki fungsi mengatur penglihatan seperti mata menjebuk dan juga ocellus. Deutocerebrum berfungsi menerima informasi sensorik dari antena. Trichocerebrum berfungsi mengatur labrum dan menerima impuls sensorik dari protocerebrum dan deutocerebrum, serta menjadi penghubung antara otak dan juga jaringan sistem dalam. Sistem saraf kebanyakan terjadi di jaringan saraf dalam, di mana saraf ventral berhubungan dengan ganglion ventral yang berfungsi mengontrol faring dan juga otot dalam pergerakan mengunyah. Saraf berulang menghubungkan ganglion hipocerebral dan ganglion frontal yang berfungsi untuk mengontrol jantung, serta saraf lambung yang berfungsi untuk mengatur usus belakang atau untuk mengatur pencernaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.